Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muqayyim fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-ayat. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بأعمال الصالحات قبل أن تأتي فتن الحديث أو كما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حضرات الكرام والكرامات yang kami muliakan, Bapak Ketua Bawaslu beserta jajaran, seluruh yang hadir, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak yang belum menikah, semuanya yang dirahmati Allah. Wonten ing kesempatan ingkang punika, bosone campur mau dan kita mau campur. Ketika kita dihidupkan kembali oleh Allah, dibuka mata kita, pendengaran kita, bahkan perasaan kita, marilah kita sejenak merenung dan mengingat bahwa semuanya tidak terlepas dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Maka doa Nabi ketika kita bangun tidur, dibangunkan oleh Allah, bukan bangun sendiri, dibangunkan oleh Allah. Kita diperintah untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukan basmalah, bukan hauqah, dan bukan istighfar, tapi alhamdulillah. Kenapa? Ada apa di sini? Masya Allah. Coba satu nikmat saja, satu nikmat saja yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Umpama dilepas, tidak membutuhkan jam, dilepas 5 menit saja. Satu nikmat yang namanya nyawa, ruh, umpama dilepas 5 menit, bagaimana? Bisakah kita memakai baju? Maka wajib kita bersyukur. Pertama kali kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang utama dan pertama. Karena semuanya adalah pemberian Allah. Menjadi ketua Bawaslu, menjadi apapun, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu disampaikan oleh Allah. Itu adalah ujian, tapi wajib disyukuri karena ujian tersebut untuk diri kita dan untuk meningkatkan tingkatan derajat kita di dunia maupun di akhirat atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dalam kesempatan yang sangat berkah, saya katakan sangat berkah. Satu, ini hari Jumat, ketika pagi hari kita sudah siap-siap semuanya, karena Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat, rajanya hari, ratunya hari, itu adalah hari Jumat.
Maka ketika hari Jumat jangan disepelekan, digunakan yang sebaik mungkin untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani al-kiram, ketika kita mau bersyukur kepada Allah, jelas kita sudah menepati apa yang disampaikan Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sinten kemawon ingkang matur sewu sembah nuwun dhateng asmanipun Gusti Allah. Jelas tiang korwatu syukur terhadap dirinya sendiri. Itulah orang yang mawas diri, orang yang ketika itu tahu diri bahwa dia hidup mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dia ada pemberian dari presiden, ada pemberian dari Bawaslu pusat, tidak ada. Bahkan kita bisa bekerja, itu pun pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini dan detik ini kita sampaikan, semoga Allah memberikan pencerahan dan pemahaman sekaligus kita mengamalkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam kesempatan ini marilah kita ucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah majelis taklim, majelis Bawaslu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita sudah bersyukur, kita tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Kita harus membaca shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang sebabnya? Ada apa di sini? Satu, karena dunia seisinya ini dipasrahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kepada siapa-siapa. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ini apa yang disampaikan Nabi ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti apa yang disampaikan Allah. Cuma lisannya lewat lisan Rasulullah. Seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia seisinya. Coba. Berarti kita yang hadir di sini, baik ibu atau bapak, semuanya ada pancapan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dipahami kata beliau. Jikalau kita sering-sering baca sholawat kepada Rasulullah, maka sholat pun wajib kita membaca sholat. Tidak boleh tidak. Itu adalah rukun dan itu menjadi syarat mutlak sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Bisa. Sakit ya? Menawi kita kata mau sholawat datang ke Nabi, otomatis Allah berarti membangkitkan sinyal ikan dia. Lek cara HP menawi kepengin kiat berarti harus pasang antena, harus pasang modem, wifi dan lain sebagainya. Sinyal kita terhadap kajian Nabi Muhammad SAW yang akan disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berarti jika lo mengadakan seperti ini pasti dan tidak boleh tidak. Saya yakin, wa'inul yakin, bahwa Bapak Ibu sekalian ini adalah orang-orang yang beriman, diyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan menjadi orang yang mukmin mukminah, otomatis kita tidak boleh tidak. Kita wajib mengingat selalu karena ini perintah Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW dan berurut salamlah. Makanya ketika kita sholat pasti ada ucapan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gini apa betul? Berarti kita ucap salam. Alaika itu berarti berhadapan dengan Rasulullah. Rasulullah kan sudah meninggal, mohon maaf. Sudah banyak keterangan. Bahkan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Riwayat Bukhari Muslim sudah jelas bahwa ketika kita membaca salawat 1 kali, rahmat Allah akan turun 10 kali. Allahumma. Itu sudah sering kali yang jarang kita dengar. Ketika kita membaca salawat, menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata di sini Rasulullah itu hadir ruhani, secara ruh. Kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, itu hadir menyaksikan bahwa ini adalah umat. Bahkan Rasulullah berdoa, ya Allah, anzil rahmatan li ummati, turunkan kasih sayangmu kepada umatku yang selalu menyambungkan aku dengan engkau. Alhamdulillah. Maka perbanyak salat ketika menjabat jabatan apa? Orang itu seorang muslim atau muslimah, mukmin kok selalu baca sholawat? Ya, ketentraman hati pasti akan ditancapkan oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah majelis taklim bahwa yang dimuliakan Allah. Setelah kita membaca sholawat, ini masih banyak dasar sholawat. Ketika kita membaca sholawat itu harus senang, harus rileks. Karena apa? Rasulullah itu menyukainya santai tapi serius. Santai tapi serius. Bukan tegang, bukan emosi. Tetapi ketika sholat itu disepelekan dan agama Allah dihina, Al-Quran dihina, Rasulullah itu pasti marah. Karena itu menyangkut hubungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu baru khotimah, syukur, sholat. Nah ini tema yang diambil bebas. Karena yang telepon kemarin tidak ngasih, oh biasanya temanya begini, hari ini temanya begini. Mohon maaf, kalau saya diundang di Kodim sudah sering. Kalau sekitar Bojonegoro baru sini biasanya berjadi jodoh yang sering. Mohon maaf, bukan menyombongkan diri, tapi ini adalah untuk wahana dan untuk referensi silaturahim. Maka ketika saya ada kekosongan waktu, ditanyakan sudah ada agenda kalau pagi enggak, kalau siang saja. Mohon maaf. Maka ayat yang pertama kami sampaikan, kita nukil dari Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanallah. Allah
Bahkan diulang oleh Rasulullah, diulang oleh para sahabat, diulang para tabi'in, sampai para alim ulama, salafus sholihin, sampai kepada kita. Ketika Allah menyampaikan al-haqqu mir rabbik, kebenaran yang hakiki itu hanya dari Allah. Mohon maaf. Maka ketika ada orang yang merasa benar, mohon maaf, ini harus didasari. Ketika ada orang, oh, aku sih benar, mohon maaf, ini aku sih benar, berarti ini masih pengakuan yang sangat terbungkus. Karena kebenaran yang hakiki itu milik Allah dan dari Allah. Mir Rabbi, sangka pangeranmu, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu sekalian menjadi orang yang ragu. Kita sampaikan ini untuk dasar kita ngaji. Jadi kalau ada penyampaian, apapun yang disampaikan mubalik, apapun yang disampaikan kiai atau ustaz, ketika itu benar berarti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lesannya saja, dan lesan ini penuh khilaf dan salah, mohon maaf. Maka untuk kali ini saya pribadi ingin mengungkap kebenaran apa yang disampaikan Allah. Ternyata bukan dan tidak lain, itu adalah shiratal mustaqim yang sering kita sebut shiratal mustaqim. Kita ketika sholat pasti membaca ihdinas shiratal mustaqim. Atau Pak ya? Ibu-ibu yang sholat ihdinas shiratal mustaqim apa? Ihdinas shiratal enggak itu. Ya Allah, tunjukilah kami, beri petunjuk kami menuju jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, ini namanya al-haq. Dijelaskan oleh Allah, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Inggih punika marginipun tiang-tiang ingkang panjenengan paringi nikmat. Ngapunten. Mila kula panjenengan sedaya niki jelas dipun paringi nikmat ingkang agung arupi ad-dinul Islam. Alhamdulillah. Maka ketika kita pribadi, saudara-saudara kita, keluarga kita, semuanya menjadi seorang muslimah, pasti itu dituntut oleh Allah. Itulah petunjuk Allah yang sejati, yang akan menuntun dirinya sampai sowan, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita kurang menyadari. Mohon maaf, kalau saya pribadi, saya menghadapi murid-murid atau anak, sedangkan panjenengan sedaya menghadapi masyarakat secara umum, rencang-rencang atau kawan sejabat. Mohon maaf. Nah, ketika itu ada permasalahan sedikit, ada crash pendapat atau ada kontra pendapat, itu kadang-kadang terbawa ketika kita menghadap Allah. Betul apa tidak? Benar apa buatan ya? Ada sih. Nah, niko ten rumah tangga niku wonten masalah. Kadang-kadang kita sholat, ketika takbir Allahu Akbar ingat Allah, tetapi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jarang yang mengingat Allah. Tapi yang diingat Bapak ya ada, sing Bapak Ibu ya ada ini model. Aku dicurigai terus. Ngapunten.
kadang terbawa ngoten niku. Ngoten nggih. Mohon maaf. Niki khususnya kerantan kula panjenengan sedaya kang ngapunten terus bergelut dengan aktivitas ingkang keseharian, harus tepat waktu, harus disiplin dan lain sebagainya. Tolong untuk ayat al-haqqu min rabbik ini dipegangnya, sesungguhnya nanti akan diberi petunjuk oleh Allah. Karena Allah sudah menyampaikan di surat Yunus, wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengundang kita menuju ke rumah keselamatan, rumah yang tentram, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun jabatan presiden, walaupun menteri, walaupun Bawaslu dan lain sebagainya, kalau masuk neraka susah enggak? Susah enggak? Susah enggak? Hidupnya tidak tentram, susah enggak? Jelas ini akan menimbulkan beberapa masalah. Tetapi kalau mengingat ayat ini, Allah yang mengundang aku untuk hidup sejahtera, untuk hidup dengan selamat, untuk hidup dengan tentram. Ini yang dimaksud ayat wala takunanna tadi. Jangan menjadi ragu terhadap ayat Allah, jangan menjadi ragu terhadap kebenaran yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beraktivitas apapun, kita merdamel nopo kemawon, kedahipun sendekaken dhateng Allah. Paham ya? Lek pun ngoten ikhtiar zahiri memang lek panjenengan kedah sepatuan, ngangge sepatu, ngangge kaos kaki. Nggih. Lek panjenengan sedaya kedah rapi, nggih, macam-macam kedisiplinan ya. Niku secara zahir. Memang niku nggih aturan. Ngoten niku lah namine Islam. Ketika kita sholat, mohon maaf, ketika kita sholat, kalau yang perempuan, kalau di sini, kalau umumnya di Indonesia secara umum kan pakai mukna. Ini bapak-bapak sudah pergi haji berapa kali atau umroh berapa kali? Belum ada. Nah ini mohon maaf, kalau di sana, bukan saya menyombongkan diri, bukan. Saya ini tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya ini pernah diantar oleh Allah. Alhamdulillah, ya sudah beberapa kali. Maka mohon maaf, di sana kalau yang perempuan kita pasti akan menemui orang-orang yang tidak pakai mukena. Ya pakaian biasa, sholat pakaian biasa. Itu pasti menemui seperti itu. Dan kita orang Indonesia sering tanya, jamaah saya dulu nanya, kok mau ngoten? Karena kok ngoten itu boten batang sholat itu. Buntar. Iku lek pendapat panjenengan, derek Imam Syafi'i kedahi ngaten iki. Derek Imam Maliki kedahi ngaten. Tapi nek Imam Hambali, Imam sing intune iki berarti pemahaman kita sing dereng dukap. Mila wonten ing kesempatan ini pangapunten kita sampaikan, saya ungkap bahwa kebenaran hakiki itu milik Allah dan dari Allah. Ketika kita menghadap diri kepada Allah, tolong lebih disiplin. Saya mengajak diri saya sendiri dan panjenengan sedaya niki dinten Jumat nek ngadep Gusti Allah sing disiplin, nek pengen uripe ten amin. Itu wau surat Yunus. Monggo boleh dibuka. Dados wallahu yahdi
ila siratal mustaqim yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Itu terus ayat. Terus wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengundang kita, selalu mengundang kita untuk menuju rumah keselamatan, rumah kedamaian, bahkan rumah ketentraman. Maka di sini kalau nanti ada pertanyaan mohon maaf, ini saya awali dulu. Pernahkah bapak-bapak atau ibu-ibu mendengarkan ada bidadari surga? Pernah ada? Pernah. Tetapi kalau yang perempuan, nah saya ini akan menjadi apa besok? Akan dapat apa? Bagaimana? Itu Pak. Yang perempuan, ayo. Yang perempuan mau dapat apa coba? Yang laki-laki dapat bidadari, 70 bidadari kata Nabi. Kalau memang imannya kuat sampai menghadap Allah. Tapi kalau yang perempuan, apa tahu? Nah ini yang perempuan ternyata besok itu kalau memang menjadi mukminah sejati, orang yang menghadap Allah kok dipanggil oleh Allah ketika itu masih iman kepada Allah. Ternyata seorang perempuan atau perempuan-perempuan mukminah ini akan dijadikan bidadari surga. Makanya doa kita biasanya yang sudah nikah, mohon maaf yang belum nikah, yang sudah nikah itu muga-muga saged mlebet swarga sareng keluarga. Lah ngoten nggih. Sareng keluarga kok bencil-bencil. Iya loh, nek sing jogo kepengin swarga dan rapi yo. Sebab nopo ibadah niku ngapunten ibadah sunnah kemawon, sunnah mboten wajib. Sunnah kemawon. Salat kalih rakaat ngapunten Pak Ketua Bawaslu, salat sunnah kalih rakaat sing pun keluarga. Dibanding sing dereng keluarga 80 rakaat atau 72 rakaat asik sae sing kalih rakaat sing pun keluarga. Panjenengan sing sampun keluarga maringi atau blonjo 1.000 atau 1.000 per hari, utawa 1.000 atau 1.000 sing pun keluarga kalih sing ngapunten sing dereng keluarga niku kok maringaken dhateng tiyang sepuh 1 juta tasik sae sing 1.000 1.000 tasik momen. Nah niki berarti tiang SD sing ngoten iku dereng semerap al-haqqu mir rabb. Amargi tiang SD kang paling saya diturut Kanjeng Nabi niku al-qanah, wong wedok sing nerima. Lek sing jaler niku wong lanang sing loman. Tunggal loman semoga nerima mesti uripe ayem. Allahumma jamaah majelis taklim Bawaslu yang dimuliakan oleh Allah. Semuanya ini adalah untuk kebaikan kita. Sedaya iki kangge kesayangan kita nangkep. Mlampah wonten ing dalane Gusti Allah kanthi dasar derek Rasulullah. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in ngantos para ulama ngantos sakniki kita dereki napa yang dipun ucap. Cuma pangapunten zaman sakniki rata-rata kathah sing ngaji lewat Google. Ingkang perlu kula garis bawahi menawi ingkang atos-atos sampun kathah aliran-aliran ingkang impak anggi ampun ngantos kita terjebak. Mila nika mawon. Al-haq mir rabbik. Nah, al-haq mir rabbik iki nyuwun pangapunten kadang tiyang ingkang mengatasnamakan agama. Sehingga napa nek pun agama ketinggalan kan saya to nggih, ketinggalan secara zahir saya ananging mangke akhire nimpang yang bae boten terus. Sampun kata
sedherek kita yang terjebak sehingga mungkin ujung-ujungnya boten percaya kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi